guys, kembali ke channel YouTube kita ya, Raharja Komputer bersama saya Silvi. Kali ini saya nggak sendirian ya, kali ini saya ditemani oleh Pak Siswo dari Asus. Saya Pak. Hai. Oke Pak, kali ini kita bakal review salah satu produk dari Asus ya. Bisa dijelasin nama produknya apa, sama tipenya apa Pak kali ini? Oke, kita akan mereview produk terbaru dari Asus yaitu ZenBook Pro Duo dengan tipe UX582LR. Oke Pak, nama produknya kan ZenBook Pro Duo ya Pak. Iya. Itu kenapa Pak kok disebut ZenBook Pro Duo itu kenapa dari Asusnya? Jadi gini, untuk ZenBook ini adalah produk premium dari Asus. Jadi user yang menginginkan produk yang premium atau yang high-end, yang berkelas. Nah, sedangkan Pro yang belakang itu adalah performa yang bagus. Jadi ketika memiliki laptop yang high-end secara built-in tetapi secara performance juga bagus atau bisa diandalkan seperti itu. Jadi bisa disebut kali ini adalah produk unggulan dari Asus ya Pak ya? Ya benar sekali. Terus kelebihannya ZenBook Pro yang kali ini dibandingkan ZenBook Pro yang sebelumnya itu apa Pak ya? Kalau dari segi tampilan, kalau yang sebelumnya untuk dua screen-nya itu masih flat. Jadi kalau yang ini ketika dibuka itu sudah agak naik atau lebih memudahkan kita untuk mengakses atau menggunakan dua screen-nya ini. Selain screen masih ada beberapa upgrade lagi dibandingkan ZenBook Pro Duo sebelumnya UX581. Jadi yang pertama sudah menggunakan upgrade CPU yang terbaru. Ada yang seri Core i7 dan juga Core i9. Dan juga GPU yang terbaru yaitu RTX 3070. Terus di samping itu juga watch hour-nya juga meningkat. Jadi sekarang 92 watch hour. Jadi untuk digunakan itu bisa sampai 8 sampai 9 jam. Dari sisi beratnya dibandingkan sebelumnya itu beratnya 2,5 kg, sedangkan sekarang itu 2,4. Nah, ini meningkatkan mobilitas kita jadi lebih enak. Terus di samping itu juga ada penambahan slot Thunderbolt 3. Jadi sebelumnya itu hanya satu slot Thunderbolt, yang sekarang sudah ada 2 slot Thunderbolt 3. Menurut Bapak nih, seberapa worth it sih Pak produk Asus ini dibandingkan dengan kompetitor yang lain? Saya kira sangat worth it sekali karena kompetitor lain belum punya teknologi ataupun produk yang seperti ini, yaitu punya dual screen seperti ini. Wah, menarik sekali ya. Jadi kompetitor lain belum ada ya yang kayak gini. Berarti boleh dijelasin sedikit nih Pak, fitur-fitur apa sih yang dimiliki oleh Asus ZenBook Pro Duo kali ini Pak? Oke, jadi sebenarnya bukan sedikit sih, sangat banyak fitur-fitur yang menarik dalam laptop ini. Jadi kita bisa lihat nih dari tampilan depannya, ini bahannya magnesium alloy dengan ciri khas Zen Asusnya. Terus ketika misalnya nih, ketika kita buka, dua screen-nya otomatis tilting atau naik ke atas sesuai dengan pandangan kita. Nah, untuk layarnya, layar utamanya, layar pertamanya itu sudah 4K dan OLED dan juga touchscreen. Nah, untuk yang layar kedua ini juga sudah 4K dan juga touchscreen. Jadi mempermudah kita menggunakan untuk beberapa aplikasinya. Misalnya untuk yang pertama kita bisa gunakan untuk mengerjakan tugas, editing video ataupun edit konten kreator untuk mengedit sesuatu video. Tapi di satu sisi juga kita mengerjakan tugas misalnya chattingan atau mendengarkan musik, melihat YouTube bisa di layar kedua. Jadi semuanya aplikasi yang kita jalankan bisa terpantau atau mempermudah kita untuk mengerjakannya. Multifungsi sekali ya. Ya, terus untuk secara performance tadi kan bicara mengenai display nih, layarnya. Terus secara performance ini juga sudah dilengkapi dengan Intel Core i9 dan juga Core i7. Di samping itu untuk GPU-nya itu sudah menggunakan GPU yang terbaru yaitu RTX 3070. Untuk proses editingnya jadi lebih bagus. Keren banget ya teman-teman ya, produk terbaru dari Asus kali ini.
Selain fitur-fitur yang tadi, masih ada fitur tambahan lagi untuk numpadnya. Jadi ini touchpad yang biasa kita gunakan, tapi juga bisa kita alih fungsikan sebagai numpad. Jadi misalnya kita mau menggunakan untuk proses pengetikan angka, accounting. Jadi di sini tidak perlu mengetik di sini, tapi cukup bisa juga di sini. Dan ini ya ini bisa dimatikan sebagai touchpad atau diaktifkan sebagai numpad. Layar numpadnya juga bisa diatur, kecerahannya bisa diatur sesuai keinginan kita di sini. Banyak sekali kan? Banyak sekali. Kalau dilihat dari spesifikasinya kan ini hampir mirip lah dengan ROG ya Pak ya. Apakah produk ini juga worth it juga seperti ROG, bisa buat grafis, desain, terus buat gaming juga worth it kayak gitu? Wah, ini pertanyaan yang benar sekali. Maksudnya ketika membeli kita kan pasti akan menimbang-nimbang suatu produknya. Jadi untuk menjelaskan ini, saya akan mencoba membuat saran atau suggestion. Jadi ketika mau membeli sebuah laptop, jadi tentukan dulu kebutuhannya. Nah, ketika untuk segmen ROG itu penggunaan laptop kita lebih banyak ke gaming. Jadi secara desain produk itu memang disetting untuk lebih memuaskan ketika user atau orang-orang yang menggunakan laptop itu untuk gaming. Jadi misal contoh seperti penempatan ROG itu sudah terpisah, jadi tidak mengganggu untuk yang lain. Terus juga ada ROG Armoury Crate untuk men-setting performance, juga thermal dan yang lain-lain. Nah, sedangkan laptop ini segmennya adalah lebih ke konten kreator. Jadi orang-orang yang membutuhkan penggunaan untuk rendering, editing video, mungkin buat kerja, tetapi juga memiliki spek atau performance yang tidak seimbang dengan laptop-laptop gaming. Jadi laptop ini beda segmen memang. Jadi kembali lagi ke kita, kebutuhannya laptop kita itu yang seperti apa. Nah, nanti baru kita memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita beli laptop gaming untuk proses editing, rendering dan lain-lain, kalau dibilang bisa ya bisa, tetapi untuk bisa mencapai maksimal itu lebih maksimal di produk yang ini, karena memang secara produk didesain untuk target segmennya konten kreator itu. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing benar, jadi orang ya. Nah, kita kan udah lihat tadi kan spesifikasinya, performanya. Nah, untuk kisaran harganya nih Pak, dibanderol berapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Dengan spesifikasi dan produk seperti ini, saya kira laptop ini dibanderol dengan di angka 40 jutaan. Nanti untuk detailnya bisa ke Raharja ya. Jadi bisa mungkin melihat secara langsung produknya, pasti akan tertarik di sini. Dengan harga segitu ya guys ya. Apa aja yang kita dapetin Pak? Kayak jaminannya apa? Kayak gitu. After sale-nya lah. Oke, jadi Asus ada 2 poin after sales ya. Yang pertama itu garansi spare part dan jasa selama 2 tahun. Ini jadi kalau terjadi kerusakan produk itu diganti dan gratis biaya jasa itu spare part dan jasa itu selama 2 tahun dari tanggal pembelian. Terus after sales service yang kedua yaitu ada namanya VIP perfect warranty. Nah, karena ZenBook ini kan produk yang mahal, itu ada VIP perfect warranty. Jadi ada kalau semisal ada kelalaian penggunaan di tahun pertama, jadi 1 tahun pertamanya itu nanti dibawa ke service center. Ketika ada pecah produk itu langsung akan diganti kerusakannya, bukan produknya ya, kerusakannya tanpa dikenakan biaya untuk yang ZenBook ya, seri UX ZenBook. Tapi untuk yang produk yang lain itu tetap bayar sebesar 20% dari biaya total biaya kerusakannya itu di tahun pertama dan sekali ya, tidak boleh pecah 2 kali gitu. Tahu kan kisaran harganya ya, sekitar 40 jutaan lah ya. Soal harga nggak usah khawatir, langsung datang aja ke Raharja Komputer ya. Nanti kita bisa nawar di sana harganya sampai deal, oke? Jadi tunggu apa lagi guys? Segera dapetin produk terbaru dari Asus ZenBook Pro Duo
UX582 hanya di Raharja Komputer, atau kalian bisa membeli lewat online ya. Kita udah cantumin link online kita di deskripsi, oke? Oh ya, kalau kalian pengen lihat langsung produknya, kalian bisa langsung datang ya di outlet Raharja terdekat kalian, oke? Sekian review kali ini mengenai produk terbaru dari Asus ZenBook Pro Duo UX582. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah! Oke, terima kasih.